Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan kami di channel YouTube HMI Cabang Mataram. Dan pada kesempatan di video kali ini kita sudah kehadiran salah satu kader HMI Cabang Mataram yang merupakan kader dari Komisariat FKIP UNRAM. Ini merupakan salah satu penulis buku yang namanya sekarang lagi booming-boomingnya dibicarakan di Komisariat atau di HMI Cabang Mataram. Dan nama Kanda yang sedang bersama saya ini adalah Martoni Iramalik. Bagaimana kabarnya Kanda? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana perasaannya sudah menerbitkan 2 buku ya? Yang buku pertama itu berjudul Merajut Kembali Kontinum Intuisi Pemuda, dan buku yang kedua yang sudah terbit baru-baru ini berjudul Agama Juga Butuh Masker. Bagaimana perasaannya sudah menerbitkan 2 buku itu? Alhamdulillah ya, biasa aja sih sebenarnya. Mau menerbitkan berapapun buku itu tergantung kebermanfaatannya di masyarakat. Artinya ya udah apa yang sudah kita distribusikan ke dalam bentuk buku ya semoga bermanfaat. Ya, perasaannya sama aja sih dari yang pertama sampai yang kedua ini. Nah, di sini Kanda saya punya beberapa pertanyaan nih. Kita semacam podcast gitu di sini ya Kanda. Jadi kita juga ingin menginspirasi diri saya sendiri juga, terutama penonton-penonton di luar sana, bagaimana kemudian mempunyai semangat juang yang tinggi seperti Kanda untuk dalam menulis buku, kemudian menorehkan prestasinya dalam hal menulis buku ini sendiri. Nah, saya punya beberapa pertanyaan, di mana pertanyaan yang pertama ini Kanda, apa kemudian yang menjadi latar belakang Kanda ingin menulis buku, kemudian menoreh prestasi dalam hal ini begitu? Silakan. Dan jadi sebenarnya ketika saya ingin menulis buku ya, awal pertama saya menulis buku itu di SMA sebenarnya. Saya udah mulai mempersiapkan di sana karena inspirasi yang pertama timbul saat saya menulis itu, saya juga pernah menerbitkan satu antologi puisi pada masa SMA, tapi saya tidak mempublikasikannya karena dia bergrup kan pada masa itu. Jadi sebenarnya pada masa SMA saya ingin sekali itu nama saya itu ada di buku. Paling tidak orang tua saya bisa tahu kalau saya pernah menulis buku. Mencatat sejarah ya. Saya rasa kalau ketika saya meninggal nanti itu yang ada di pikiran saya ketika saya SMA dulu. Ketika saya meninggal nanti mungkin tidak hanya batu nisan saja yang dilihat, tapi ada buku yang bisa saya tinggalkan. Itu kira-kira latar belakang yang kemudian menjadi semangat saya untuk menulis buku. Di samping itu panjang sekali perjalanannya sampai akhirnya buku pertama saya terbit yang berjudul Merajut Kembali Kontinum Intuisi Pemuda. Karena reality saat ini menurut pandangan saya ya pemuda itu sendiri yang harus saya gali yang pertama, karena saya rasa saya adalah bagian dari pemuda itu kira-kira. Karena di samping di dalam buku itu juga saya uraikan tentang perjalanan pemuda yang dimana itu menyangkut tentang isi di dalam intuisi itu saja sih. Jadi yang melatar belakangi Kanda Martoni Iramalik ini menulis buku, salah satunya namanya itu ingin dikenang dan ingin menulis sejarah dengan cara mencatatkan namanya supaya nanti dikenang oleh generasi-generasi berikutnya melalui buku yang ia tulis. Asas bermanfaat. Tapi melalui buku, dan itu nanti akan bermanfaat juga untuk generasi-generasi berikutnya yang membaca buku yang telah ditulis oleh Kanda. Ya, terus intinya bermanfaat. Mantap. Oke, selanjutnya saya juga punya pertanyaan nih Kanda. Mungkin di luar sana juga banyak yang menanyakan terkait dengan berapa lama kemudian sudah bisa menulis satu buku. Nah, kalau yang fokus kita bahas dalam hal ini ialah terkait dengan agama juga butuh masker itu ya, buku kedua yang telah Kanda tulis. Nah, berapa lama itu tentang waktu menulis buku itu? Jadi rentan waktunya ya yang di agama juga butuh masker, kontemplasi pluralis sosioagamis judulnya secara holistiknya. Jadi sebenarnya estimasi waktunya yang pertama yang membuat saya kenapa ingin menulis ini, agama juga butuh masker ini, melihat kondisi realitas agama saat ini yang saling menyalahkan, yang pada dasarnya mereka satu pada dasarnya, tapi pandangan orang-orang, perspektif orang-orang ini kan beda gitu. Jadi akhirnya itu yang melatar belakangi. Di samping ada support dari Rektor UNESA 2018 Pak Warsono sama Pak Robozi, itu sempat memberikan wejangan terhadap kami untuk menulis buku tentang agama juga butuh masker. Ditulis bersama dengan
ditulis bersama dengan saudara saya Ahmad Saredi Ramdhani. Kebetulan dia kuliah di apa namanya di UNW Mataram, jurusan sastra Arab. Nah dia bagian agama, saya bagian sosiologinya. Jadi berarti saling melengkapi. Estimasi waktunya sekitar 6 bulanan lah. Karena berdua kan bisa bagi waktu. Satu malam itu kita fokuskan untuk bisa menulis 3 sampai 5. Itu rutin ya? Setiap hari selalu dikerjakan? Rutin. Kayak dicicil-cicil gitu caranya? Dicicil. Jam 2 misalkan ada waktu saya cicil, jam 12 ada waktu saya cicil. Yang penting janji saya terpenuhi. Atau misalnya punya target nih, karena misalnya hari ini harus menyelesaikan bab segini atau Enggak. Menurut sih yang penting bisa selesai dalam jangka 6 bulan itu. Siap. Terus selama menulis ini apa saja kendala yang dihadapi? Kendalanya sih nggak ada, kendala diri mungkin. Kendala di dalam diri kan. Peperangan di dalam diri ya. Rasa males, bad mood dan sebagainya kan. Musuh terbesar itu kan diri sendiri. Jadi ya udah kan kita sama-sama dikasih waktu 24 jam nih. Cuma bagaimana cara kita memberikan kualitas terhadap waktu itu. Jadi padahal ada sesuatu yang bisa kita selesaikan 5 menit, 10 menit misalkan. Tapi kadang-kadang kita lalai, bisa sampai 1 jam, bisa sampai 3 jam kita sia-siakan waktu itu. Padahal kita sadari bahwa waktu itu laksana panah kan katanya. Nah, bagaimana kemudian karena ketika menghadapi situasi yang seperti itu nih, sedang berperang dengan dirinya sendiri, bagaimana sih mengatasi situasi seperti itu? Bagaimana cara menyikapinya rasanya seperti itu? Jadi sebelum saya menulis juga saya baca referensi juga sih. Jadi bagaimana Adler itu, ada seorang tokoh Adler namanya, dia mengatakan bahwa sesuatu yang terjadi di luar kita itu biasa-biasa saja sebenarnya. Tapi bagaimana kemudian hal itu kita bisa jadikan suatu semangat positif, hal-hal atau sinergitas yang bisa positif terhadap diri. Jadi kembali ke diri juga sih. Bagaimana kemudian kita menyadari bahwa ada tanggung jawab yang kita bangun terhadap diri loh. Kita membuat kesepakatan terhadap diri bahwa saya harus selesaikan ini dengan asas kebermanfaatan kita. Asas kebermanfaatan. Nah, itu yang menjadi poin yang jangan sampai lupa asas kebermanfaatan untuk sesama. Yeah. Nah, terkait dengan tadi Sida menyampaikan bahwa buku yang berjudul Agama Juga Butuh Masker ini sebenarnya sudah termotivasi karena adanya pluralisme agama gitu ya. Nah, bagaimana kemudian coba Kak Kanda bisa sampaikan kepada penonton-penonton di luar sana apa yang menjadi hal yang menarik yang Kanda tulis di buku itu sehingga kami sebagai pembaca bisa tertarik lah untuk membaca karya Kanda seperti itu. Jadi kayak ininya jadinya kayak ringkasan abstraknya ya. Jadi sebenarnya hal yang menarik sih ada di bagian akhir buku itu. Ada di bagian akhir di sana. Jadi dia diuraikan tentang agama juga butuh masker, melihat kondisi coronavirus yang sekarang ini. Itu yang kita kita jadikan satu. Akhirnya terbitlah agama juga butuh masker. Jadi yang menarik di sana itu bagi saya penulis mungkin semuanya sama tulisan itu. Jadi saya tidak menganggap diri bahwa saya menulis buku itu, tidak. Saya tidak ingin dikatakan seperti itu, tapi saya ingin mengatakan bahwa buku ini ditemukan, tulisan ini ditemukan, karena sejatinya semua ilmu pengetahuan itu sudah ada, cuma belum ada yang menemukan. Jadi nilai yang ada di dalam agama juga butuh masker ini, bagaimana kemudian masyarakat itu tumbuh kesadaran diri aslinya. Kalau Elpa mungkin tahu di konsensus otonom itu sendiri kan, kesadaran diri asli itu. Jadi sebenarnya tidak jauh-jauh dari sana sih aliran pemikiran saya. Jadi itu sih bagaimana kemudian subjek itu sendiri bisa memberikan asas kebermanfaatan terhadap orang lain, meskipun agamanya berbeda. Kalau bahasanya Sayyidina Ali kan kita mungkin berbeda, kita mungkin berbeda dalam iman, tapi kita mempunyai satu asas kemanusiaan. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Itu benang merahnya. Benang merahnya. Nah, terakhir ini ya Kanda ya,
mungkin Kanda bisa berikan motivasi kepada saya khususnya dalam hal ini dan kepada penonton-penonton di luar sana, bagaimana bisa memiliki semangat menulis yang tinggi seperti Kak Kanda yang telah menorehkan prestasinya dalam hal menulis buku, ini sudah menerbitkan 2 buku ya Kanda Yunda sekalian. Nah, bagaimana kira-kira bisa menularkan motivasi yang Kak Kanda miliki kepada kami semua di sini? Oke. Jadi sebenarnya menulis itu kan tulisan itu tidak ada yang jelek dan tidak ada yang buruk. Itu bahasa Warson. Jadi sebenarnya tulisan itu semuanya bagus dan baik. Cuma belum menemukan pembacanya. Setiap tulisan itu baik dan bagus, akan tetapi mereka belum menemukan pembacanya. Objek dan subjek kan, objeknya itu ya tulisan itu sendiri, dan subjeknya itu ya orangnya yang akan membaca. Jadi sebenarnya untuk memotivasi tergantung di Yunda sendiri bagaimana cara dia menemukan atau merekonstruksi semangat spirit di dalam diri itu. Jadi feedback terhadap diri itu kan secara garis besarnya. Yang ingin saya sampaikan bahwa setiap lingkungan itu bisa jadi tulisan, dan pandangan kita, panca indera kita itu bisa menginspirasi semua tulisan. Jadi jangan lupa bahwa setiap apa yang diceritakan Tuhan ini memberikan asas kebermanfaatan, mempunyai manfaat tersendiri. Mata saja diceritakan kiri dan kanan, akan tetapi dia mempunyai satu tujuan atau inti yang sama untuk melihat dalam satu titik fokus yang sama. Itu ya teman-teman semua. Jadi dalam hal ini Kak Kanda Martani Malik sudah memotivasi kita semua. Intinya jangan takut ya sebenarnya. Jangan takut ya. Mencoba, karena saya buat list kegagalan itu sekitar berapa setebal gini lah, list kegagalan saya selama saya menulis. Ada saya ditolak esai saya selama lomba, ada saya ditolak jurnal saya selama menerbitkan jurnal. Tapi tahun kemarin alhamdulillah terbit jurnalnya di Pancaran Pendidikan di Universitas Jember. Volumenya Cinta 4 lah, insyaallah. Alhamdulillah lah. Ya, tapi tetap saja sih semuanya itu berkat Tuhan Maha Esa, Allah SWT. Jangan pernah lupa itu, dan dorongan support system dari orang tua, guru-guru, jangan lupa sahabat kerabat semuanya. Itu support system yang perlu kita garis bawahi bersama. Ya. Itu sih. Terima kasih Kanda. Jadi yang bisa saya pelajari dari apa yang diungkapkan sama Kanda Martani Malik ini adalah kita jangan takut untuk memulai. Kita harus menghabiskan jatah gagal kita, dan setelah jatah gagal kita habis itu kita akan memetik manisnya dari keberhasilan itu sendiri. Terima kasih Kak Kanda atas motivasinya di di video kita kali ini. Nah, mungkin Kak Kanda juga bisa memberitahu kita nih salah satu bukunya yang sudah terbit ya, dan sekarang bisa didapatkan di mana kira-kira? Di Karisma sama Erlangga, bisa dipesan secara online juga bisa. Ini buku yang pertama ya, yang judulnya Merajut Kembali Kontinum Intuisi Pemuda. Sebenarnya saya enggak senang dianu sih sebenarnya, biar mereka yang sendiri, biar mereka enggak tahu penulisnya siapa. Oh, siap. Nah, kalau yang buku kedua ini Kak? Buku kedua ini masih di wilayah Pulau Jawa, alhamdulillah udah kita share. Kemudian tanggal 7 ini insya Allah sudah mendarat di sini. Kita pengen kerja sama Erlangga lagi lah, supaya bisa dimasukkan ke bagian Erlangga sekitar wilayah Lombok, insya Allah. Cuma yang perlu saya sampaikan juga, jangan pernah melihat manusia itu sebagai deviasi atau masalah, tapi lihatlah sesuatu itu sebagai suatu hal yang bermanfaat. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi, mereka bukan saudaramu seagama, tapi mereka adalah saudaramu sekemanusiaan. Jadi kita bertemu di manusianya, bukan di agamanya. Meskipun kita berbeda agama, suku, bangsa, budaya dan sebagainya, tapi kita tetap sama-sama manusia. Dan hal itu harus saling kita hargai lah ya, perbedaan itu. Begitu ya Kanda? Ya, jangan sampai taklit buta lah. Ya. Baik Kanda, terima kasih sudah menyediakan waktunya bersama kami di channel YouTube HMI Cabang Mataram. Nah, teman-teman juga sebagai penonton ini jangan lupa untuk like, kemudian subscribe ya channel YouTube-nya HMI Cabang Mataram, dan don't forget to comment down below. Terima kasih Kak Kanda. Mungkin penutupnya kita bisa jargon ya Kanda ya. Bisa Kanda yang